Oke, sebelum kita lanjut ke bagian polymorphism, teman-teman. Jadi ada satu materi yang gue lupa dan ini teman-teman mesti ngerti juga gitu ya. Jadi ada materi tentang class method, teman-teman. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain disebut sebagai static method ya. Jadi kita masuk dulu ke bagian class method ini. Setelah ini baru kita langsung masuk ke bagian polymorphism. Jadi apa sih class method, teman-teman? Class method itu adalah ya sesuai namanya ya, method yang dikhususkan untuk kelas, bukan untuk objek. Oke, artinya gimana? Artinya method ini tidak akan bergantung pada objeknya, teman-teman. Jadi kan objek itu adalah ketika kita instansiate sesuatu dari kelas gitu ya. Itu nanti kita bisa ngejalanin semua metode-metode yang ada di kelas gitu ya. Nanti hasilnya akan tergantung sama si objek itu. Kalau ada manipulasi atau reading data dari objek itu gitu ya, kayak manggil nama, manggil, kalau di contoh sebelumnya kan manggil CC, manggil apalagi tuh, manggil warna mobil gitu ya kalau di sebelumnya. Nah itu kan akan tergantung pada objeknya ya. Kalau objeknya punya warna merah ya nanti di di method yang memanggil nama merah ya keluarnya merah gitu ya, yang hijau keluarnya hijau gitu. Nah kalau class method nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi class method itu adalah method yang memang dikhususkan untuk kelas, nggak bergantung pada objeknya ya. Makanya di bahasa pemrograman lain class method itu dipanggil sebagai static method karena sama statik aja gitu, nggak ada manipulasi data objeknya di situ gitu ya. Nah, biar makin paham kita coba ke contoh codingan ya. Let's say gue punya kelas orang, oke, def ini standar. Gue hapus dulu biar teman-teman bingung ya. Self, gue tambahin nama, self dot nama sama dengan nama standar ya. Orang sama dengan orang satu sama dengan orang, kasih namanya orang satu. Oke. Kalau kita eksekusi harusnya nggak ada problem ya. Nah, oke, lancar. Nah, let's say kelas orang ini punya satu method namanya sapa. Ya, self print hello. Ini, teman-teman, kalau gue panggil orang satu dot sapa, yang terjadi adalah ini akan mengeksekusi ini kan, bener nggak? Dimana selfnya adalah si orang satu kan. Si self ini adalah referensi ke objek si orang satu yang punya nama orang satu ya kan. Nah, kalau kita eksekusi hello, nggak ada problem, nggak ada masalah ya teman-teman, nggak akan bingung sampai sini gitu ya. Nah, tapi kalau gue tambahin teman-teman nih orang dua, terus orang ini adalah orang dua, terus orang dua sapa ya. Kalau kita jalanin teman-teman lihat sama-sama hello, regardless namanya orang satu atau orang dua, orang tiga, orang 1 juta gitu ya. Regardless hal itu, method sapa ini gitu ya akan selalu mereturn print hello gitu, bukan mereturn ya, akan selalu menghasilkan print hello teman-teman di konsol, regardless namanya apapun gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai static method teman-teman. Oh ini static sebenarnya, nggak ada manipulasi dari si objek ini sendiri. Cara identify-nya gampang sebenarnya. Kalau dia manggil self gitu ya, nah udah dipastikan itu tergantung sama si objek gitu ya. Kalau ada pemanggilan self di methodnya. Contoh misalkan hello, self dot nama. Nah ini berarti kita tergantung pada objeknya kan. Berarti ini nggak bisa nih, ini bukan static method gitu teman-teman. Kebayang ya, paham ya. Nah, sekarang daripada kita bikin redundant gini gitu ya, orang dua sapa, orang satu sapa, toh hasilnya sama-sama hello gitu ya. Lebih baik kita panggil aja nama kelasnya gitu. Jadi daripada kita harus instansiate objek dulu, kita harus bikin objek dulu. Yang mana sebenarnya nggak penting gitu ya bikin objek ini gitu ya. Kenapa nggak penting? Karena method sapa ini tidak bergantung pada objek gitu. Mau apapun objeknya ya printnya hello aja gitu. Bayang ya. Nah, maka ini lebih baik kita jadikan static method teman-teman. Caranya adalah ya kalau di Python class method ya. Add class method. Ininya ganti jadi CLS. Sebenarnya ini nggak diganti juga bisa gitu ya. Tetap self juga nggak masalah. Cuman nanti maknanya jadi pusing teman-teman gitu ya. Kok masih tetap ada self gitu ya. Nah ini ganti jadi CLS atau class. Oke, artinya kita panggil aja teman-teman orang dot sapa gitu. Nah, CLS di sini adalah kelasnya teman-teman. Orang dot sapa berarti kelas orang sapa gitu ya. Tapi sebelum ini gue eksekusi, gue coba eksekusi dulu yang ada objek plus metodenya dipanggil gitu ya. Kita lihat tetap kepanggil. Oke. Nah, tapi poin plusnya adalah ketika gue lakukan ini, gue panggil kelasnya langsung dot sapa, lihat apa yang terjadi. Panggil. Oke. Terus bang kalau ini jadi self bisa nggak panggil kelasnya? Kita coba aja. Karena nggak akan bisa gitu ya. Karena self ini kan merefer pada objek gitu ya. Ingat again, self ini adalah refer ke objek yang dibuat ya kan.
Nah kalau ini objeknya mana? Nggak ada kan? Karena akan error menurut gua. Lihat ya. Nah kan, betul kan? Sapa missing one required positional argument self. Jadi nggak ada selfnya nih, mana? Objeknya nggak ada nih. Kita manggil langsung nama kelasnya gitu ya. Kebayang ya? Ngerti ya? Jadi ini hello yang pertama, ini hello yang kedua. Nah pada saat kita manggil orang.sapa, kelas orang.sapa, ini error gitu. Karena nggak ada required positional argument self gitu. Paham ya? Kalau kita tetap kekeh pengen ini gitu ya, pengen jalan kayak gini ya orang.sapa ya masukin objeknya siapa, orang satu misalkan. Gini bisa gitu. Tuh. Jadi self di sini diisi secara langsung pakai si variabel orang satu gitu ya. Karena di materi gua sebelumnya gue jelasin kan bahwa self ini sebenarnya pada saat kita manggil gitu ya, manggil method gitu ya, Python itu by default akan mengisi nilai self ini pada objek di depannya gitu kan. Misalkan orang satu.sapa, maka ini argumen self ini akan diisi otomatis dengan dot sebelum objek sebelum dotnya gitu. Bayang ya. Nah, kalau kita pengen isi manual juga bisa gitu ya. Orang.sapa masukin orang satu, tapi kan codingannya kurang ini ya, kurang intuitif gitu ya. Bacanya kurang enak gitu, lebih enak dibikin kayak gini gitu. Which is by default Python udah ngelakuin buat kita gitu ya. Oke, again balik lagi ke materi kita. Jadi kalau kita punya static method kayak gini yang tidak bergantung pada objek si functionnya gitu ya, si methodnya, maka kita cukup jadikan add class method, ini ganti jadi CLS. Oke, jadi kita bisa panggil langsung nama kelasnya dan methodnya. Oke, itu aja tentang class method teman-teman.